Halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi dengan gue Iqfar dari Alex Indonesia dengan tema unboxing terabsurd di dunia. Ya, jadi udah nonton kan unboxing yang sebelumnya yang paling absurd. Nah, jadi ceritanya gini nih. Hari ini bukan hari ini sih, kemarin tuh gue ada masalah sama kapasitas memori di laptop ROG yang udah uzur ini. Ya, jadi dengan kualitas bukan kualitas, dengan kapasitas SSD yang cuma 512 itu dengan dua partisi ya, berarti ada buat OS-nya, apa sistem, sama buat data. Nah, kurang lebih gue dapat buat data itu cuma 200-an, 250-an. Nah, gue ngerasa kurang. Ya, kadang-kadang foto yang masih gue keep dulu selama pengerjaan itu kan bisa sampai 10, 20 giga, 30 giga. Nah, ketika cuma 1-2 project lagi running, itu cukup. Tapi kebetulan kemarin itu 5 project running bareng. Ya, jadi fotonya aja tuh bisa sampai 150 giga sendiri. Nah, jadi kemarin gua terpaksa beli SSD lagi. Dan kemudian satu lagi gue mau ceritakan juga, gue sekalian mau upgrade RAM-nya si uzur ini ya, si laptop yang udah uzur ini ya. Saat ini kan dia ada 2 keping 8 giga ya, berarti 16 giga RAM. Nah, gue mau naikin langsung ke 16 kali 2, jadi langsung mentokin ke 32. Nah, gimana rasanya pakai RAM segitu? Nanti akan gue bandingin before sama afternya ya, buka data yang sama, buka file yang sama ya, buka status yang sama, jadi ketahuan ada nggak signifikannya, rasa yang signifikannya itu. Oke. Nah, barangnya mana? Biasa nih anak suka dilempar-lempar. Cutternya mana, cutternya? Cutter. Diumpetin cutternya. Nah, ini dia barangnya, beli di nama tokonya semuavigen.id ya. Dia tokonya kalau nggak salah nih ada di BSD kali ya, soalnya nggak disebutin di Tokopedia-nya. Oke, sebentar, langsung kita unboxing aja ya. Jadi ini baru dibeli tadi jam 2 siang kalau nggak salah. Langsung 2 jam nyampe ke sini. Karena gue pakai instan dan karena tokonya juga nggak jauh-jauh amat ya. Jadi cepat nyampainya ke sini dan murah instannya. Nah, ini dia ya yang dibeli. Ini ada 2 ya, jadi gue kasih lihat satu aja. Ini SSD-nya Vigen Platinum. Oke. Bagus juga bentuknya. Dan ini adalah RAM-nya. Oke. Speknya gue sambil nyontek. Untuk RAM-nya kapasitasnya adalah 16 GB, kecepatannya 3200 MHz. Slotnya DIMM. DIMM itu apa? 260 pin. Kemudian type-nya unbuffer. Nah, ini baca aja ya. Voltasenya 1,2 volt, dimensi 68 ke 30 kali 2 mm dengan berat 200 gram. Garansi lifetime warranty. One to one replacement atau rusak langsung tukar barang. Ya, itu untuk ininya, RAM-nya. Untuk SSD-nya, gue nyontek lagi. Spesifikasinya ini gue beli 512 GB. Kapasitasnya ya 15 GB. Dimensinya 100 kali 70 kali 6 mm dengan interface SATA 3 6 GB per second. Form factornya 2,5 inch. Type internal storage. Support UDMA mode 6. Trim support. Yes. Requires OS support. Garbage collection. Garbage itu apa? Sampah. Collection. Yes. SMART. Yes. Red KC itu baca sih? Catch. Yes. Host protect area. Yes. Volume 20 gram. Garansi 3 tahun. One to one replacement. Rusak langsung tukar barang. Gitu. Sorry ya nyontek ya. Ini dia bentuknya. Oke.
Di belakangnya. Ini untuk RAM-nya. Ini dia belakangnya. Oke. Ini cutternya. Nggak usah ya. Oke. Jadi kita langsung ke sini aja. Kita lihat. Gue mau bandingin dulu nih sebelumnya, sebelum upgrade. Nanti gue kasih lihat si Reja yang masang. Ya, Reja lagi yang masang. Karena gue nggak ngerti. Biasanya kalau rusak langsung bawa ke tukang servis. Nanti kita bandingin, buka data yang sama, file yang sama, buka browser yang sama. Bagaimana rasanya? Kita coba bandingin ya. Oke. Langsung aja ke sini ya. Oke, jadi gini kondisinya. Biasanya gue kalau kerja, yang paling sering dibuka adalah pertama adalah Adobe Bridge. Ya, nih ada Adobe Bridge. Kemudian ada pasti Photoshop. Kemudian kadang-kadang juga buka Illustrator juga. Nah, terseringnya juga pasti buka YouTube sambil dengerin lagu atau kadang-kadang iseng sambil cuci mata, nonton video segala macam. Nah, ini adalah salah satu contoh video 4K. Gue coba 4K yang paling quality paling besar ya. Dan pasti buka browser juga WhatsApp, web WhatsApp. Jadi kalau ada tektokan sama klien juga cepat. Nah, browser yang gue pakai adalah Firefox. Kenapa gue pakai Firefox? Karena gue satu pertama lebih nyaman, kedua gue ngerasa Firefox lebih ringan daripada Google Chrome. Ya itu perasaan gue aja sih. Ya tapi gue lebih nyaman pakai Firefox. Ya walaupun Google Chrome juga ada. Biasanya sih itu aja yang dibuka. Oke. Nah sekarang gimana performanya ketika buka file 2 GB. Ini YouTube nyala semua, file Illustrator kebuka, segala macam. Ya, sekarang kita buka file 2 GB. Lebih cepat ya daripada laptop TUF kemarin ya. Belum tahu juga nih, ini nyangkut nih. Ayo cepat. Ya, lebih cepat ya. Daripada TUF. Lalu pakai aja mau. Oke. Ya, ada waktunya ya. Nanti dilihat aja di sini. Ini ada waktunya. Jadi kurang lebih itu dan ini udah sempurna. Gimana performanya ketika Scrooby Zoom kita nyalain. Buka di sini. Yet, nge-lag. Baru nge-zoom lagi. Tapi nggak separah yang kemarin sih. Tuh lancar. Ya. Lancar jaya. Sekarang di sebelah sini. Nge-lag dikit. Baru lancar jaya. Ya. Ini dia kecepatan baca datanya aja nih. Photoshop karena layernya banyak banget. Nih, gue kasih contekan layernya ada berapa. Oke, satu tuh kebuka. Tuh, itu baru bodinya doang. Tuh, ini ada plastiknya. Ada gray areanya. Ada lampu. Ada kaca. Ya, jadi file wajar 2 GB ya. Kemudian resolusi gambarnya nih masih banyak lah, pokoknya banyak banget. Gak bakal sanggup, gua aja. Lu gak bakal sanggup. Oke. 67 cm kali 44 cm dengan 300 dpi atau kalau kita rubah ke pixel 7000 pixel 300 dpi ya, ini ya. Oke. Sekarang Reja akan bongkar laptop ini, diganti RAM-nya dan di videoin juga prosesnya. Jadi kalau ada apa-apa gue cukup bukti untuk ke pengadilan minta ganti rugi ke Reja. Ya. Gue akan ke pengadilan minta ganti rugi kerusakan laptop ini. Dia langsung deg-degan deh. Oke ya, langsung kita bongkar laptopnya. Kita lihat aja. Oke,
Kita balik lagi. Jadi ada kisah gini, kemarin ini adalah video ini di take kurang lebih 1 minggu setelah rekaman tadi sebelumnya, ya. Jadi kemarin sempat ada kejadian bahwa dari 2 RAM yang dibeli dan dipasang di Asus ROG ini, 1 RAM itu tidak berfungsi. Jadi ketika Reza copot 8GB dan 8GB yang lama diganti dengan 16GB yang baru, malah blue screen, ya. Akhirnya dites satu-satu sama Reza mau coba cari tahu ada di RAM yang mana yang ada masalah. Ternyata begitu salah satu dicabut dan diganti jadi 8GB, ya, jadi ada 8GB dan 16GB, ternyata ada 1 RAM yang bermasalah. Jadi RAM itu tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Akhirnya gue coba komplain ke toko yang jual, ya. Nama tokonya adalah Semovigen, ya. Ini linknya, ya. Semovigen. Dia bertempat di Tangerang, ya, di Summarecon Tangerang. Gue coba sampaikan komplain, alhamdulillah pelayanan mereka baik, ya. Jadi mereka bertanggung jawab atas barang yang dijual. Gue kirim ulang retur dan mereka kirim barang lagi dan dipasang sama Reza jadi 16GB, ya. Jadi alhamdulillah semuanya berfungsi, ya, setelah ditukar, setelah diretur ke pihak toko, pihak penjual. Tapi masih ada tapinya juga, ketika setelah dipasang ternyata masih ada crash juga. Mungkin ada, gue nggak paham ya, mungkin ada sistem yang tidak sinkron dengan laptop settingan lamanya. Jadi kalau lagi dipakai kerja masih sesekali tuh tiba-tiba nge-restart sendiri, blue screen, dia nge-restart sendiri, ya. Nyaris sekarang, waktu itu malah nyaris ketika gue lagi nge-save dia mati. Gue udah sedih aja tuh, gue khawatir gue mesti ngulang kerjaan lagi dari awal, karena gue pernah kejadian kayak gitu. Gue lagi nge-save Photoshop, waktu itu gue masih pakai PC desktop, ya. PC desktopnya tiba-tiba mati lampu, tiba-tiba mati lampu, jepret, statusnya lagi nge-save. Setelah lampu nyala, gue coba buka filenya lagi, ternyata filenya jadi dari 2GB jadi cuman berapa ya, 20 kilobyte, ya. Crash akhirnya filenya. Nah jadi gitu. Jadi akhirnya kemarin dipasang, setelah dipasang Malaysia masih ada error. Akhirnya gue putuskan cobalah laptop ini kita format ulang, kita install ulang lagi. Gue bawa ke ada salah satu toko di Pamulang itu namanya Point Komputer, ya. Di sana cukup oke, servisnya, pelayanannya oke, di format ulang segala macam, dibersihin semua, dicoba dicek lagi sama mereka. RAM-nya tidak ada masalah, memang benar kata mereka ada settingan yang tidak sinkron dengan laptop ini. Setelah gue coba, alhamdulillah lancar jaya. Berapa hari, 2 hari kerja gue pakai, nggak ada blue screen lagi, tidak ada kendala-kendala lagi sama sekali. Nah sekarang gue mau coba kasih lihat bagaimana RAM baru ini bekerja di laptop ini. Kita akan coba buka file yang sama seperti minggu yang lalu, ya. Ada 2 file, yaitu ada dashboard mobil dan Suzuki Baleno merah kemarin, ya. Kita coba langsung aja ke laptop. Nah oke. Jadi udah kepasang, ya, RAM-nya. Jadi 2 slot 16GB plus 16GB, jadi total RAM-nya ada 32GB. Nah sekarang kita coba bandingin, buka file yang sama, ya. Gue punya file yang sama, ada 2GB-an, satu hampir 3GB kemarin, ya. Pertama coba kita cek dulu, ya, biar percaya nih. Oke, yang Suzuki Baleno ini file sebesar 1,94GB, ya, berarti nyaris 2GB. Kalau secara byte-nya nggak tahu nih, gue hitung-hitungannya gimana nih. Kalau size-nya sih 1,94, tapi secara byte-nya adalah 2,089 juta bla 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 byte. Oke, hampir 2GB. Dan yang Isuzu ini biar percaya nih, ntar kita bohong lagi, 2,68GB, ya. Oke. Nah sekarang kita coba tes buka yang 2GB dulu. Berapa lama dia? Cerot, lancar jaya. Cepet ya, secepat itu ternyata. Oke, gue buka file yang satunya lagi, yang hampir 3GB tadi, 2,6 ya, 2,6GB. Ayo cepat. Trot, cepat sekali pemirsa. Cepat. Asik ya. Nah sekarang coba kita buka speknya, ya, speknya biar teman-teman ngelihat semua.
Nah ini dia ya, manufakturernya Asus, model ROG Strix. Oke, prosesornya adalah i7, installed memorinya adalah 32 GB ini ya, 32 GB. Tapi terbacanya adalah 31,9, berarti ada 0,1 yang mungkin nggak bisa dibayang, atau lah istilahnya 31,9 usable yang bisa dipakai berarti ini. Oke, sistem operasinya 64 bit segala macam bla bla bla. Nah, sebagai informasi aja, setelah update RAM ini kemarin gue upgrade satu lagi SSD. Jadi dalam laptop ini ada dua SSD, yang satu berkapasitas 512, yang satu juga berkapasitas 512. Cuman SSD yang satunya lagi bareng sama untuk operating system ya. Gitu. Gimana? Nah, gimana? Kenceng ya? Kenceng. Yang tadinya berapa ya? 1 menitan. 1 menitan. Jadi cuman sepersekian, nggak sepersekian detik. Jadi cuman sekian detik lah. Jadi memang RAM itu setahu gua yang buta komputer ya. Karena gini, kenapa gue bilang gue buta komputer? Karena gue cuma taunya make. Ya, gue taunya make. Kalau ada apa-apa, kalau nggak Robin, Reza, ya gue bawa ke tukang servis aja lah. Gue nggak berani ambil pusing juga. Jadi pengalaman gue pakai kalau kerja buat grafis yang berhubungan dengan video, berhubungan dengan foto, image segala macam. Yang paling penting itu pertama adalah ada 3 hal sih pengalaman gue. Pertama VGA. VGA itu kan juga kemampuan baca grafisnya kan. Gitu. Kedua adalah RAM. RAM itu kecepatannya dia juga ya, kecepatan dia memproses data. Sepengalaman gue ya, kalau ada yang mungkin lebih tahu fungsinya RAM dan VGA ketik aja di bawah. Dan terakhir yang pasti adalah SSD. SSD itu lebih cepat arus keluar masuk datanya ketimbang hard disk drive. Begitu benar? Ya iya aja. Ya. Jadi 3 hal itu memang perlu upgrade. Jadi ya nggak usah buru-buru juga upgrade ya. Kalau memang teman-teman punya laptop 4 GB misalnya, RAM-nya ya naikin aja pelan-pelan dulu 8, nanti ada uang lagi naikin ke 16 ya. Jadi udah bisa gue bilang kayaknya udah mentok ya spesifikasinya ya di 32 GB. Karena di spesifikasinya dia itu up 32. Jadi ini udah nggak bisa dinaikin lagi ke 64. Mungkin kapan-kapan bisa kita coba kali. Cuman ya nggak tahu. Mungkin kalau dibilang up to 32 dipasangin 64 ya kebacanya mungkin 32 juga kan gitu kan. Karena kemampuan yang nggak tahu ya, mungkin dari motherboardnya segala macam ya mampunya cuma baca data segitu. Ya. Jadi memang signifikan banget. Ini harga-harganya ya. RAM-nya berapa, SSD yang gue beli berapa, kemudian ongkos servis dan ini juga berapa kemarin ya. Coba dicek aja. Jadi sekian aja dulu begitu ya. Jadi kesimpulannya adalah ngefek banget upgrade RAM dari 16 GB ke 32 GB itu ngefek banget, signifikan. Kemudian ditambah lagi SSD yang udah pernah kepasang juga, tambah SSD baru itu arus datanya juga jadi cepet banget. Jadi memang untuk kerja gue jadi lebih nyaman ya. Ketika buka file nggak perlu nunggu waktu lama-lama lagi. Ingat ya, Photoshop tadi ada filenya ada 2 GB dan 2,6 GB ya, hanya butuh waktu sekian aja. Oke. Cukup jelas. Kalau ada informasi yang mau ditanyakan segala macam, tulis di kolom komen aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, supaya dapat informasi-informasi terbaru. Nanti link tokonya juga di akhir juga dikasih sama Reja. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.